Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas nikmat Islam dan iman. Alhamdulillah atas nikmat kehidupan, nikmat kesempatan beramal saleh, nikmat juga bertaubat dari dosa-dosa. Alhamdulillah atas nikmat negeri yang kaya dan masyarakat yang dikenal dengan keramah tamahan. Alhamdulillah atas nikmat ilmu, harta, pasangan, keturunan dan semua nikmat Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan juga kita lanjutkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan dan menuntun serta menyampaikan kepada kita semua amanah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadi seorang muslim yang patuh dan mengenal Tuhannya. Dari hadits Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan satu hari dia bertanya, Uqbah bin Amir bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa dan bagaimana keselamatan itu? Ini maknanya luas sekali ya. Saya selamat dari hukuman Allah, selamat juga dari kebencian manusia. Baik di dunia maupun di akhirat. Nggak ada musuh saya, nggak ada masalah. Apa itu keselamatan? Dan bagaimana caranya supaya saya selamat? Perhatikan wasiat Nabi SAW dalam hadis sahih diriwayatkan Tirmidzi. Kata beliau 3 wasiatnya. Ya saya langsung terjemahkan saja. Jaga lisanmu. Yang keluar ini hanya baik. Seorang muslim yang keluar dari lisannya emas. Tanda kutip di sini ya. Semuanya kalau bukan zikir, doa, nasihat, semua yang baik-baik. Tidak pernah bertutur kata kotor, tidak pernah nyakitin orang, tidak pernah menghina. Enggak. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sampai mengaku, mengikrarkan dalam dirinya beriman kepada Allah, yakin Tuhannya Allah ada dan juga hari akhir, ngejar surga, maka dia hanya mengucapkan yang baik atau dia diam saja. Ya. Diam itu betul-betul luar biasa. Kalau kita tidak butuh jangan bicara. Sampai seorang salaf menasihatin seseorang yang lain di depannya mengatakan, ingat Allah memberikan kita 2 kuping dan 1 lisan supaya kita lebih banyak mendengar daripada ngomong. Orang banyak ngomong lebih banyak mendengar. Allah kasih 2, bisa saja Allah kasih 1 kuping, tapi kenapa Allah kasih kita 2 kuping 1 lisan supaya lebih banyak mendengar? Ada seseorang di majelisnya, Iyas Al-Muzani rahimahullah, seorang ulama tabi'in, dia pernah ada orang di majelisnya di sebelah ujung, sudah bertahun-tahun belajar sama beliau, nggak pernah bertanya, nggak pernah ngomong. Iyas penasaran, dia tanya setelah sekian tahun, semua orang bertanya kecuali Anda, kenapa? Kata Iyas, dia berikan saya jawaban yang saya selalu nukil jawaban itu. Saya jadi belajar dari orang itu. Dia mengatakan, saya mendengar, maka saya dapat manfaat. Dan saya diam, maka saya selamat. Artinya dengar, kalau itu baik kita ambil. Kalau tidak baik ya sudah, kita tinggal sortir aja kan. Kan dengar. Dan saya diam, saya bicara yang penting saja, maka saya selamat. Kita sudah pernah titik beratkan di beberapa dosa yang lalu ya. Semoga Allah selamatkan tentang masalah lisan. Hati-hati teman-teman, perkataan itu kalau masih di mulut kita, masih milik kita. Tapi kapan sudah antum keluarkan, itu seperti bola liar, milik orang semuanya. Dan pepatah, seorang penyair mengatakan dalam pepatah yang kurang lebih terjemahnya dalam bahasa Indonesia, ini bahasa Arab ya, terjemahannya dia mengatakan, kalau kau titipkan emas pada orang, pastikan tidak akan bertambah. Tapi kalau titipkan kata-kata, pastikan bertambah. Antum bicara 1 paragraf nih, pesan sama orang, akan jadi 2 paragraf sama dia. Orang ketiga 3 paragraf, orang keempat begitu. Akan kemana-mana. Dan akan menjadi sebuah kebohongan yang sangat besar kalau sudah orang yang ke-10, orang yang ke-11. Ya. Jaga lisanmu, pesan pertama Nabi SAW. Itu keselamatan. Kemudian yang kedua, tetaplah di rumahmu. Subhanallah, pandemi kemarin mengajarkan kita ini. Kalau antum lagi tidak ada kebutuhan, jangan keluar rumah. Tidak usah keluar rumah, habisin waktu di luar untuk apa? Darurat kalau keluar. Keluar itu sesuai dengan kebutuhan. Jangan keinginan, kalau keinginan tidak akan pernah selesai.
Angan-angan keinginan tidak akan selesai. Makanya kata Nabi SAW, tidak akan puas anak Adam sampai apa? Tanah kuburan dimasukkan ke mulutnya. Kalau antum mau kenal promo di satu toko, itu nggak akan habis promonya sampai pemilik tokonya mati. Hari ini keluar, minggu depan keluar, bulan depan keluar, tidak selesai-selesai. Tapi kalau kebutuhan silakan. Tapi kalau keinginan untuk apa? Nggak selesai-selesai. Orang yang tidak mengikuti keinginan kebutuhan laparnya, dia cuma ingin keinginan hawa nafsunya, maka tidak akan berhenti makan. Ya, gitu. Sudah kenyang pun tetap dipaksakan. Bajunya sudah mau rubuh, ya, lemari di rumahnya masih beli baru. Karena keinginan semua, tidak selesai-selesai. Kalau kebutuhan silakan. Dan usahakan teman-teman, punya satu prinsip dalam hidup. Kalau keluar, tujuan antum apa, selesaikan tujuan itu. Buat tulisan, not kecil. Mau ke satu supermarket, mau ke toko, apa yang saya mau beli, 1, 2, 3, fokus di situ. Udah selesai, pulang. Begitu saja, kecuali darurat. Keluar silaturahim saja. Tidak usah kemana-mana, kecuali darurat. Memang ada udzur-udzur syar'inya. Ada orang kadang-kadang sering keluar rumah tidak ada tujuan. Tidak tahu mau kemana. Sehingga buang-buang waktu. Ya, mubazir. Di jalanan tidak ada manfaatnya. Kumpul, cari teman-teman, kumpul, tidak ada gunanya. Dengarin curhatannya teman-temannya, habisin waktu untuk apa? Antum kalau lagi tidak ada waktu atau tidak ada kerjaan, kegiatan, zikrullah. Kata Nabi SAW, maukah saya tunjukkan amalan lebih baik daripada infak emas dan perak, lebih baik daripada bebasin budak, lebih baik daripada berperang, terbunuh oleh musuh atau membunuh musuh. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Lisanmu selalu berzikir kepada Allah. Gunakan kesempatan, salawat 100 kali, istighfar 100 kali. Banyaknya yang bisa dilakukan atau mendengarkan majelis ilmu, manfaat gitu kan. Sampai seorang salaf dulu kalau dia masuk ke WC, maka dia suruh anaknya baca kitab di depan pintu WC. Supaya dia dengar. Daripada dia duduk nongkrong diam gitu. Dia dengar apa yang dibaca oleh anaknya. Dia nggak ucap apa, tapi dia dengar. Oh, ada manfaat. Di WC pun mereka cari manfaat. Coba bayangkan. Ada orang subhanallah kadang-kadang lagi silaturahim keluarga, lagi ada kesempatan untuk majelis ilmu, tapi dia sia-siakan. Tetap di rumahmu. Itu wasiat yang kedua. Wasiat yang ketiga, ini jadi saksi bahasan kita, tangisi dosa-dosamu. Ini kata Nabi SAW begitu. Jadi bukan ridho, bukan malah bangga. Oh, itu saya sudah pernah tidur sama dia. Oh itu, saya pernah begini. Oh itu dulu. Oh saya sudah coba semuanya. Apa yang mau dibanggakan? Terus dapat apa? Hah? Supaya orang kenal kalau kita dulu itu seorang penjahat, pelaku maksiat. Akhi dan ukhti, maksiat kita sebesar apapun di masa lalu tutupin akhi dan ukhti. Jangan justru diceritakan dan banggakan kepada orang. Ya, saya pernah bertemu orang begitu dengan bangganya. Oh dulu tuh masa lalu saya semuanya. Terus apa? Saya langsung alihkan wajah saya untuk apa didengarin gitu. Supaya dia tidak cerita. Untuk apa dicerita? Untuk apa berbangga dengan zinanya, dengan 100 perempuan, dengan 30 laki-laki, dengan untuk apa? Manfaatnya apa? Harusnya tutup kan? Kalau kita disuruh tutupi aib saudara kita muslim, apalagi aib kita sendiri. Tutupi antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi SAW, termasuk orang, makna hadisnya termasuk orang yang disegerakan siksaannya atau orang yang buruk di sisi Allah. Ya, salah satu dari potong hadis itu saya lupa awalnya, tapi yang jelas maknanya seperti itu. Kata Nabi SAW, termasuk orang yang ya, mudah untuk datang siksaan Allah gitu kan, atau dapat murka Allah itu orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa. Lalu kata Nabi SAW, dan termasuk terang-terangan dalam berbuat dosa adalah menceritakan apa yang sudah dia lakukan. Jangan ceritakan, tutupi. Pernah saya jelaskan bahkan dalam masalah rumah tangga pun, tidak usah antum sebagai suami tanya atau sebagai istri nanya, dulu masa lalunya gimana, cerita dong. Terus kalau dia bilang, iya saya pernah pacaran sama 100 orang, gimana? Antum gak bisa tidur malam itu. Hah? Untuk apa? Ini orang sekarang depan mata saya, ini istri saya, ini suami saya, udah selesai ini loh sekarang. Nikmatin saja. Tugas antum jadi suami, antum menjadi istri, itu hanya sampai ajal datang. Selebihnya nggak ada urusan kita. Kan begitu. Jelas nggak ini? Alhamdulillah, Allah jadi saksi. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, dalam buku beliau masyhur Ad-Da' wa Dawa di halaman 70 ya, kurang lebih terjemahannya, jika dosa semakin bertambah,
maka akan menutupi hati pemiliknya. Jadi kalau dosa itu dia buat nih, kemudian dia ridho, dia ulangi lagi, dia nikmati dosa itu. Akhirnya dia tidak sadar sebenarnya. Ingat hadis pekan lalu kita sempat bahas yang kata Nabi SAW, kalau orang berbuat dosa akan ada titik dalam hati, titik hitam. Dan kalau dia ulangi lagi akan sama. Terus sampai menutupi semua hatinya, dan hatinya bisa lebih keras daripada batu nanti. Susah, peringatan sekuat apapun datang ke hadapan dia tidak ada gunanya. Mau gempa bumi, mau bencana, mau tabrakan temannya depan matanya, kepalanya pecah pun dia tidak sadar. Tapi orang subhanallah yang hatinya bersih, penuh dengan keimanan, selalu bertobat kembali kepada Allah, sedikit saja peringatan Allah sudah langsung mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Daud alaihissalam, cuma Allah uji dia dengan dilempar bangkai depan matanya, langsung beliau ruku, sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, langsung sujud sampai Allah turunkan wahyunya kalau itu hanya ujian saja, karena takutnya dosa. Ya. Kemudian Ali radhiyallahu anhu juga mengatakan dalam kitab Al-Jawab Al-Kafi di halaman 87, ini diukil juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, perkataan beliau, Ali radhiyallahu anhu, ma nuzzila bala'un illa bidham. Ketahuilah tidak ada bala, nggak ada cobaan, nggak ada gangguan yang turun kepada seseorang kecuali karena dosa. Jadi sadari ini teman-teman, setiap perbuatan dosa bisa mendatangkan bala, lalu untuk apa? Gitu kan? Sudah kita jelaskan perbuatan yang lalu, dosa itu untuk dipelajari dan dijauhi. Amal soleh untuk dipelajari dan dikerjakan. Dan tidak ada yang bisa mengubah kita menjadi orang yang lebih patuh, meninggalkan dosa, itu kecuali diri kita sendiri. Kami di majelis ilmu begini cuma bisa teriak-teriak, ngomong gini, pakai mikrofon, antum dengar, antum sendiri yang tentukan. Harus kita ubah diri kita menjadi orang yang lebih baik. Dan tidak usah peduli dengan perkataan orang, sering saya katakan itu. Kata beliau, manuzzila bala'un illa bidham. Tidak ada bala yang turun Allah datangkan kepada seseorang kecuali karena dosa. Wala rufi'a bala'un illa bitaubah. Dan ketahuilah tidak ada yang bisa mengangkat bala, ujian apapun. Jadi teman-teman yang hadir sini punya merasa ada ujian dalam dirinya, antum mau angkat itu, ini wasiat Ali. Dan tidak akan diangkat bala itu kecuali dengan taubat. Itu saja kuncinya. Penyakit, gangguan orang, terlilit utang, ribut rumah tangga, belum punya keturunan, apa saja, bala ujiannya, taubat kuncinya. Taubat yang nasuha kepada Allah, aman. Itu saja kuncinya. Sisi yang lain, obat dokter, ya, nasihat orang lain, itu semua hanya pelengkap saja. Intinya itu. Ibnu Qayyim juga mengatakan, di antara akibat dari berbuat dosa adalah mendatangkan musibah atau bencana. Di antara akibat dari berbuat dosa adalah mendatangkan musibah. Tadi kan disebutkan juga bala, ya. Oleh karena itu, hilangnya sebuah nikmat dari seorang hamba adalah karena dosa. Ini peka ya. Jadi kalau ada musibah yang datang, antum lagi nikmatin, misal contoh suami istri, nikmatin biologisnya, halal. Tapi dia buat dosa nih, salah satunya atau kedua-duanya buat dosa, sama-sama buat dosa. Maka Allah hilangkan kenikmatan itu. Atau misalnya yang lainnya, hal yang lain apa saja. Allah bisa angkat kenikmatan itu. Jadi kata beliau, di antara akibat berbuat dosa adalah mendatangkan bencana, dan juga hilangnya sebuah nikmat dari seorang hamba adalah akibat dosa. Diambil dari kitab Al-Jawab Al-Kafi di halaman 87. Ibnu Rajab rahimahullah berkata dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 75, tidaklah disandarkan suatu kejelekan atau kerusakan melainkan pada dosa, karena semua musibah penyebabnya dosa. Tidak ada yang bisa antum nisbatkan keburukan semuanya kecuali dosa. Semua masalah dosa masalahnya. Udah selesai, itu aja. Semua masalah, kecil atau besar, dosa. Itu intinya. Kata beliau, tidaklah disandarkan semua kejelekan atau kerusakan melainkan pada dosa. Karena semua cobaan, semua musibah penyebabnya adalah dosa. Selesai. Sederhananya begitu. Ya. Jadi apapun yang sedang datang kepada kita sebagai ujian yang kita rasakan teman-teman, yang paling pertama ya, introspeksi diri dulu.
Istighfar kepada Allah. Tidak usah cari kenapa orang ini ghibah saya, kenapa orang ini fitnah saya, kenapa orang ini ambil barang saya, kenapa orang ini tidak bayar utang, kenapa orang ini sakit di saya. Lupain semua itu. Karena itu semua datang sebabnya dari antum. Dosa dari sini. Istighfar kepada Allah, taubat. Kalau perlu sholat taubat, tulus kepada Allah SWT. Selesai semua itu. Itu intinya sebenarnya. Kalau antum pulang malam ini bawa poin ini selesai. Ini poin pentingnya. Dan subhanallah ada sebuah poin saya ambil dari apa yang tadi saya sampaikan itu. Setelah disusun dari beberapa poin yang Allah mudahkan tadi. Kenikmatan sebuah nikmat itu justru memuncak. Ini perkataan saya teman-teman ya. Saya melihat kenikmatan sebuah nikmat memuncak dan maksimal di saat dosa-dosa dan pelanggaran dijauhi. Contoh misal, saya kembali ke hubungan biologis suami istri. Ini yang bujang-bujang mohon maaf sudah, apa boleh buat. Ya. Jadi kalau orang hubungan suami istri misalnya di sini yang sudah berumah tangga, rasakan kenikmatan. Kenikmatan itu akan memuncak dan bertambah di saat antum jauhi dosa. Coba antum muhasabah, introspeksi diri, apa nih masalahnya? Ada dosa nggak yang saya lihat? Dari tontonan, dari hal yang didengar, dari jaman tangan, dari pekerjaan. Coba antum muhasabah. Kalau antum bisa perbaikin itu, kenikmatannya akan memuncak. Akan lebih naik lagi, lebih nikmat lagi. Allah datangkan di situ. Antum heran, loh kok bisa ya pasangan saya lebih puaskan saya? Kok bisa? Itu Allah datangkan. Kenikmatan makanan, kenikmatan minuman, kenikmatan kedudukan, kenikmatan semuanya itu akan memuncak di saat antum jauhi dosa. Luar biasa puncaknya itu. Bahkan banyak mara bahaya, berapa banyak mara bahaya yang diselamatkan darinya seseorang justru karena dia menjauhkan diri dari dosa-dosa itu. Baik, ada hal yang saya ingin tambahkan teman-teman sekalian dalam hal ini. Ada hadis Al-Ursh atau Al-Urs ya, bin Amir Al-Kindi radhiyallahu anhum. Beliau menyampaikan dari Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Abu Daud ya. Beliau mengatakan, kata Nabi SAW, "Idza umilatil khati'atu fil ard." Kalau dosa-dosa itu dikerjakan di muka bumi atau di suatu tempat, kana man syahidaha fakarihaha, maka orang-orang yang membenci dosa yang sedang terjadi itu, atau dalam riwayat lain angkaraha, memungkiri, kaman ghaba anha, seakan-akan orang yang tidak hadir di situ. Wa man ghaba anha faradiha kana kaman syahidaha. Namun sebaliknya kalau ada orang tidak hadir di tempat maksiat itu, tapi dia ridho dengan maksiat itu, dianggap itu sebuah prestasi, oke-oke saja, nggak masalah. Oh temannya buka ini tempat maksiat, oke dia oke saja. Maka dia juga seperti orang yang hadir dan melakukan dosa itu. Ini sabda Nabi SAW. Saya ulangi ya, kata Nabi SAW, jika diketahui ada suatu dosa, perbuatan dosa di satu wilayah di muka bumi ini, orang yang hadir di tempat tersebut namun dia memungkirinya, dia nggak suka. Antum lewat satu tempat maksiat, semoga Allah hilangkan kemaksiatan. Antum mungkiri, misalnya dalam hati saja. Dan kita tidak punya kekuatan tangan, tidak bisa nasihat, dalam hati saja. Dan saya yakin teman-teman, sekian Masya Allah berapa ribu orang hadir ini. Kalau kita semuanya melewatin satu tempat kemungkaran dan kita semuanya sepakat dengan doa saja, ya Allah hilangkan kemungkaran ini. Satu orang diijabah sudah selesai sebenarnya. Dan itu sudah cukup kita lepas dari hisab Allah SWT hari kiamat. Kata Nabi SAW, saya ulangi, jika diketahui ada suatu perbuatan dosa di satu tempat, orang yang hadir di tempat tersebut namun ia membenci perbuatan dosa tadi, dalam riwayat lain ia memungkiri perbuatan dosa itu, maka ia seakan-akan tidak hadir di situ. Dia selamat dari situ. Kalau Allah datangkan hukuman, ya, Allah tanya hari kiamat, dia selamat karena dia pungkiri. Antum lihat pelang iklan kemungkaran, antum lihat orang lagi ciuman di pinggir jalan, oh, ya Allah hilangkan kemungkaran. Antum aman sudah, selamat. Namun, kata Nabi SAW, orang yang tidak hadir di tempat tersebut hanya saja meridhoi perbuatan dosa itu. Antum lagi nonton TV, ada satu kemungkaran terjadi, orang mabuk-mabuk pesta di satu negara. Enak bener, coba saya di sana saya juga ikut-ikutan.
tahun baru, mabuk-mabukan, peluk-pelukan, buat maksiat, atau ada tontonan tentang orang di diskotik, apalah. Gitu. Lalu dia ridho dengan itu, dia tidak hadir, kata Nabi SAW. Ya. Dan bila ada orang yang tidak hadir di tempat dosa itu, namun meridhoi perbuatan dosa tersebut, maka ia sama seperti orang yang hadir di tempat itu. Nah ini bahasan kita tentang masalah ridho dengan dosa itu, bahaya sekali itu. Jadi memang kita betul-betul, kita pun tidak lakukan, tidak boleh kita ridho orang lain lakukan. Kita tidak suka dengan itu, supaya kita selamat. Ada sebuah riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, Allah pernah mengutus Jibril alaihissalam mendatangi satu wilayah untuk dihancurkan. Karena banyak maksiatnya gitu. Lalu Jibril alaihissalam kembali kepada Allah lalu mengatakan, Ya Allah, sesungguhnya ada hambamu fulan, orang soleh, ada di situ. Kata Allah SWT, mulai dari dia dulu. Hukuman itu mulai dari dia dulu. Karena dia tidak pernah amir ma'ruf, tidak pernah nahi mungkar. Dia mau selamat sendiri masuk surga. Tidak pernah dipungkiri sama sekali. Dia hadir di satu tempat tapi dia tidak pungkiri. Maka dia sama dengan pelakunya. Allah suruh dia duluan disiksa, baru orang-orang yang berbuat maksiat itu. Coba bayangkan bahayanya itu. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, ini salah satu ulama yang hidup di masa kita sekarang, Masya Allah, Allah berkahi umurnya. Dan anaknya beliau sudah profesor gitu kan. Profesor Dr. Abdul Razak, yang masyhur sering datang ke Indonesia juga. Ini ayahnya masih mengajar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan makna hadits tadi yang baru kita bacakan, annahu ka'annahu lam yaraha li'annahu ra'a syai'an wa ankarah. Kenapa Nabi SAW mengatakan orang yang hadir tapi dia pungkiri, tapi seakan-akan dia tidak hadir di situ? Karena dia memungkirinya. Maknanya orang yang membenci maksiat yang ia lihat, dianggap seakan-akan bukan orang yang melihatnya. Ya. Fahuwa mithal ladzi lam yara. Dia seperti orang yang tidak lihat kemungkaran itu. Karena begitu dia tahu, dia langsung pungkiri. Li'annahu salima bihadal inkar. Dan dia selamat karena memungkiri kemungkaran tersebut. Kemudian beliau juga mengatakan, idza sami'a bi amrin qad hasala wa huwa ghaibun anhu, jika seorang mendengarkan suatu perkara maksiat yang telah terjadi, walakinnahu a'jabahu kana kaman syahidah, tapi dia kagum dengan maksiat itu, maka sama dengan orang yang melihatnya, menyaksikannya. Li'annahu radiya bil amr munkar, karena dia ridho dengan perbuatan munkar itu. Wa radiya bil amr muharram, dan dia ridho dengan perbuatan yang telah Allah haramkan. Fahuwa bihadzal ridha wa bihadzal farah was surur, maka dia dengan keridoannya itu dan kegembiraannya itu, lihusulihi ragma gaibati kalladhi hadara au syahid. Dengan kegembiraannya itu, dengan keridoannya itu, ya, yang dia rasakan, yang dia pertahankan, maka walaupun dia tidak hadir di situ, sama saja kalau dia sedang hadir. Maka ini poin penting sekali untuk digarisbawahi. Baik teman-teman sekalian, ada satu judul khutbah Jumat pernah kami sampaikan, judulnya itu Pesan dari Langit. Antum kalau mau dengar bisa nanti di playlist YouTube, ada Pesan dari Langit. Khutbah Jumat cukup panjang lebar, kami sampaikan itu di Masjid Raya atau Masjid Agungnya Padang ya, beberapa waktu yang lalu. Saya coba angkat kembali beberapa poin di situ karena temanya mirip. Memang judulnya Pesan dari Langit gitu ya. Dalil pertama yang saya angkat pada saat itu teman-teman sekalian dengan izin Allah, surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 96. Ini berkaitan dengan bahasan kita. Nanti kita tadabburi maknanya. Allah berfirman Al-A'raf surah nomor 7 ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kita ini semuanya coba beriman kepada Allah dan bertakwa. Patuh aja, yang halal nikmati, yang diperintahkan kerjakan, dilarang jauhi, sederhana sampai ajal datang. Kalau penduduk negeri seperti itu, kata Allah SWT, pastilah, pasti, bukan cuma biasa, pasti kami akan limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan juga bumi, kecukupan. Tapi sayangnya mereka mendustakan atau meragukan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Jadi pilihannya antum beriman dan bertakwa dapat keberkahan, atau bermaksiat dapat hukuman. Sudah selesai. Yang mana antum mau pilih? Ya. Allah Subhanahu wa taala juga memastikan teman-teman sekalian
Di dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 117, ini sudah sering kami ulangi ayat ini, tapi kami ingatkan lagi malam ini. Hud, surah nomor 11 ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan ketahuilah hai Muhammad, Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim. Gak mungkin Allah datangkan gempa, banjir, tsunami, segala macam. Gak mungkin secara zalim, tanpa sebab. Gak mungkin. Ya. Sementara penduduknya berbuat kebaikan. Ini Allah yang bilang, bukan saya cuma sampaikan. Antum bisa lihat surah Hud ayat 117. Allah bilang tidak mungkin Tuhan Muhammad sekali-kali, sekalipun tidak mungkin menghancurkan satu negeri, mendatangkan bencana, sementara penduduknya berbuat kebaikan. Tidak mungkin. Artinya kalau antum buat baik, Allah akan berikan kebaikan juga. Dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 59, Allah juga berfirman, surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 59. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Ya. Dan tidaklah ya, Tuhanmu membinasakan kota atau negeri sebelum dia mengutus di kota atau negeri itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami pada mereka, dan tidak pula kami membinasakan kota-kota atau negeri kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman atau berbuat dosa. Yang dimaksudin diutus Rasul adalah diutus utusan Allah SWT, tapi sekarang sudah selesai. Nabi Muhammad SAW sudah diutus seperti para ulama dan da'i yang menyambung ya, penyampaian beliau. Kemudian juga dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 131. Allah berfirman, "Dzalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun." Demikianlah para rasul diutus, kata Allah SWT, karena Tuhanmu tidak akan membinasakan satu negeri dengan zalim. Datang wabah, datang musibah, datang segala macam, secara zalim gak mungkin. Ya. Sedang penduduknya dalam keadaan lengah, apalagi belum tahu gitu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita agar kita hati-hati. Coba renungi ayat-ayat ini teman-teman ya. Ini ayat-ayat ini berurut satu sama yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, "Afa amina ahlul qura ay ya'tihum ba'suna bayatan wa hum naimun." Apakah penduduk-penduduk negeri yang terus berbuat dosa itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari pada saat mereka tidur? Orang-orang yang buat dosa ini, mereka aman enggak pada saat lagi tidur tiba-tiba mati, tiba-tiba runtuh bangunan? Itu Allah mengatakan, apakah penduduk negeri itu yang berbuat dosa merasa aman dari kedatangan siksaan kami di malam hari pada saat mereka tidur? Ayat 98-nya, awa amina ahlul qura an ya'tihum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu duha, waktu mereka beraktivitas? Dan di waktu duha atau pagi hari sedang mereka bermain-main. Ayat 99-nya, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali kaum yang merugi. Ayat 100-nya, awalam yahdi lil ladzina yarithuna al-ardha min ba'di aliha allau nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai satu negeri sesudah lenyap penduduknya bahwa kami akan menghendaki, bila kami kehendaki kami akan azab mereka karena dosa-dosa, dan kami kunci mata hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar dan mengambil pelajaran. Berulang kali Allah datangkan peringatan-peringatan teman-teman kepada kita, semua itu untuk menakut-nakuti memang. Kayak kita takut ketahuan kalau mau buat dosa secara individu, atau datangnya musibah-musibah yang besar, itu semua untuk memang Allah takut-takutin kita. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, antum bisa lihat dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 59. Surah nomor 17 ayat 59 Allah berfirman, "Wa nursilu bil ayat wifa." Dan kami tidak memberikan tanda-tanda kebesaran kami itu kecuali untuk menakut-nakuti. Petir, guntur, bencana, segala macam itu. Kemudian juga dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 126, Allah juga berfirman,
ayat 126 surah At-Taubah. Afala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun dan mereka juga tidak bertaubat dan tidak mengambil pelajaran? Jadi Allah ingatkan, gitu kan. Kemudian dalam surah As-Sajdah, surah nomor 32 ayat 21 juga Allah berfirman. As-Sajdah 32 ayat 21. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan kami pasti akan memberikan kepada mereka sebagian azab kami di dunia sebelum datang azab yang besar, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian surah Yunus, surah nomor 10 ayat 13. Allah juga berfirman, وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. Surah Yunus, surah nomor 10 ayat 13. Dan sungguhnya kami tidak membinasakan umat-umat sebelum kamu, hai umat Muhammad, ketika mereka berbuat kezaliman pada rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang nyata, tapi sekali-kali mereka tidak mau beriman. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitab Ad-Da'wah Dawa'nya di halaman 46. Ini perkataan beliau, saya nukil ya, antum bisa cek bukunya, kurang lebih terjemahannya. Pernah ada dua orang menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan berkata dua orang itu, wahai Ummul Mukminin, ini setelah Nabi SAW meninggal ya. Mereka datang kepada Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wahai Ummul Mukminin, beritahukan kepada kami ya, apa saja yang Anda ketahui tentang gempa. Khusus gempa. Ada nggak yang Anda dengar dari Nabi langsung tentang gempa? Apa kata Aisyah radhiyallahu anha dalam kitab ini ya? Bila mereka telah menghalalkan zina, mereka mengkonsumsi minuman keras, mereka memainkan alat-alat musik, maka Allah cemburu di langit sana, kemudian berfirman kepada bumi, goncangkan dirimu. Kemudian jika mereka taubat dan meninggalkan pelanggaran mereka, maka akan kembali aman. Jika tidak, maka Allah akan menghancurkan bumi mereka. Ya. Maka Allah akan menghancurkan bumi mereka, ya, tempat bersama mereka. Maka Allah akan menghancurkan bumi dan membinasakan mereka bersama bumi tersebut. Ini perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Setelah tadi perkataan Aisyah radhiyallahu anha tentang masalah sebab gempa, menurut gambaran beliau, kemudian teman-teman sekalian kalau pernah dengar tentang kaum Nabi Yunus ya, pernah dengar? Wilayahnya Nainawa di wilayah Irak. Itu satu-satunya negeri yang Allah sudah datangkan tanda-tanda bencananya, hukumannya, sudah mulai gelap langit, turun hujan, sudah mulai bumi bergetar dan mengeluarkan air. Di saat itu mereka bisa selamat. Satu-satunya kaum yang Allah sudah datangkan hukuman, tapi mereka bisa selamat cuma kaumnya Nabi Yunus. Ada sebabnya. Semua kaum Nabi Lut, kaum Nabi Shu'aib, kaum Nabi Saleh, semua Allah binasakan, hancur. Kaum Nabi Lut ya. Tapi kaum Nabi Yunus selamat. Perhatikan Allah sebutkan di dalam Al-Quran ya. Dalam surah Yunus ayat 98. Surah nomor 10 ayat 98. Bunyinya, فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu negeri yang beriman, lalu imannya bermanfaat untuknya selain kaum Yunus? Tak kala mereka beriman, maka kami angkat atau jauhkan dari mereka azab yang menghinakan di kehidupan dunia dan kami berikan kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Apa maknanya ayat ini teman-teman? Jadi waktu Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya karena mereka didakwahi tidak mau dengar, dua sisi, kaumnya tidak mau dengar, mereka salah. Ya. Sisi yang lain Nabi Yunus juga tanda kutip sini keliru karena beliau tinggalkan lokasi dakwah sebelum ada perintah Allah. Jadi akad antara nabi-nabi dan Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah mereka tidak boleh tinggalkan lokasi dakwah sampai Allah suruh mereka pindah. Contoh kaum Nabi Ibrahim AS pada saat Allah memang suruh perintahkan beliau pindah, tinggalkan negara Irak, Babilonia,
Karena ada Namrud yang tidak mau beriman, baru beliau pindah hijrah ke Palestina. Nabi Musa alaihissalam pada saat mereka Fir'aun tidak mau beriman, Allah pindahkan mereka ke Palestina. Nah itu karena ada perintah. Tapi Nabi Yunus tidak. Beliau mohon-mohon kepada Allah, ya Allah kaum ini tidak mau dengar, mereka tetap sembah berhala, berikan saya lokasi lain. Allah belum kasih jawaban. Tapi inisiatif dari beliau, beliau tinggalkan lokasi dakwanya. Akhirnya beliau dihukum sama Allah kan, kisah yang masyhur. Beliau coba naik kapal, akhirnya Allah buat kapal itu dihantam dengan ombak. Sebab Allah datangkan, akhirnya kapten kapalnya mengatakan sepertinya tidak bisa ini, harus beban kapal harus dikurangi karena ombak terlalu kuat. Mereka keluarkan barang-barang mereka tidak cukup. Akhirnya mereka bilang harus ada orang yang dibuang. Setiap diundi nama pasti namanya Nabi Yunus yang keluar. Nah pada saat beliau sudah 2-3 kali diundi, karena waktu saat yang pertama keluar, yang kedua keluar, orang-orang mengatakan kami tahu ini Nabi. Mungkin bukan dia, biarkan kami. Kalau nama seorang dari kami yang keluar kami mau dilempar gitu. Tapi tetap saya nama Nabi Yunus yang keluar. Setelah yang ketiga kali Nabi Yunus mengatakan mungkin ini memang peringatan dari Allah karena saya tinggalkan Nainawa. Maka beliau loncat ke laut, begitu loncat ditelan oleh ikan. Ini masyhur, kata Allah SWT Al-Quran, kalau dia bukan termasuk orang yang banyak berzikir, kami akan biarkan dia di perut ikan tersebut sampai hari kebangkitan, kan gitu. Tapi ringkas cerita, kita tidak bicara Nabi Yunusnya. Nabi Yunus SAW akhirnya bertobat kepada Allah, mengucapkan di perut ikan tersebut, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, berulang sampai Allah muntahkan dia dari mulut ikan tersebut, lalu kemudian Allah kembalikan dia ke Nainawa. Tapi negeri Nainawa ini jadi saksi bahasan kita. Jadi waktu Nabi Yunus tinggalkan, Nabi Yunus dihukum sama Allah, kaum ini pun dihukum. Karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi Yunus AS, Allah datangkan badai, Allah datangkan mendung, hujan deras. Mereka coba berlari. Seperti umumnya orang kalau mau datang siksaan, melarikan diri dari gempa, dari bencana, segala macam. Kepala mereka, kalau kita bahasakan kepala suku atau raja mereka di situ, tiba-tiba berakal nih. Dia mengatakan begini, percuma jangan kalian pergi. Dia teriak-teriak kepada kaum yang sedang melarikan diri, jangan kalian. Sepertinya ini yang diancamkan oleh Yunus kepada kita. Coba sekarang, kita semuanya nyatakan diri kita beriman kepada Tuhannya Yunus. Maka mereka rame-rame sujud, mereka rame-rame minta kepada Allah menyatakan beriman. Tiba-tiba pada saat itu, langit berhenti turunkan hujan, cerah kembali, mereka kembali senang, mereka kembali selamat. Ini yang Allah ceritakan dalam surah Yunus tadi. Tidak ada negeri-negeri yang bermanfaat imannya di saat azab datang kecuali Yunus, kaumnya Nabi Yunus. Karena pada saat azab sudah mau datang pun, bahkan sudah datang sebagiannya, tapi karena mereka mau taubat, selamat. Berarti apa di sini teman-teman? Kalau kaum satu negeri bisa Allah selamatkan dari siksa begitu, apalagi kalau kita secara individu saja. Berarti lebih bisa, gitu kan? Walaupun sudah berat siksaan antum merasakan, antum masih bisa kembali kepada Allah dan Allah bisa hilangkan penyakit antum, utang terlilit, masalah-masalah semua akan hilang. Kuncinya tadi taubat gitu. At-Tabari berkata, rahimahullah, dalam tafsir beliau di jilid 17 halaman 478, bahwa pernah terjadi gempa di Kufah pada masa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Gempa terjadi di masa itu di Irak. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata pada saat gempa terjadi, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah menginginkan kalian bertaubat kepadanya, maka segeralah kembali kepada Allah. Kita kan kalau gempa sibuk ambil handphone, nah ini gempa nih di sini, dihebohin. Bukannya kembali kepada Allah. Kenapa bumi bisa goncang? Dosa. Nggak ada yang lain. Itu saja poinnya. Ya. Ibnul Jauzi juga menukil dalam Zadul Masir. Ya. Fi ilmu tafsir di jilid 2 halaman 486 bahwa Abdullah bin Zubair lalu setiap kali mendengar suara guntur. Tadi kan Abdullah bin Mas'ud tuh. Kalau gempa, dia ingatkan, hai manusia sadarlah, Tuhan kalian ingin kalian tobat dengan gempa ini. Kalau Abdullah bin Zubair, setiap kali dengar guntur, kita kan biasa kalau musim hujan dengar guntur, sebentar lagi masuk musim hujan kita dengar guntur. Maka beliau mengatakan, innahu wa'idun syadidun li ahlil ard. Ketahuilah ini peringatan yang sangat jelas dan keras ya, kepada penduduk bumi. Jadi ini artinya, bukan sembarangan ini pasti ada sebabnya suara guntur menggelegar begitu tuh. Itu bukan cuma sekedar fenomena alam, kita bukan orang ateis. Kita orang beriman kepada Allah, kita tahu ada Tuhan kita yang mengatur semua alam semesta ini. Maka ada sebabnya kenapa guntur itu datang. Abdullah bin Zubair memberikan pelajaran kepada kita, dan itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi atau Ibnu Jauzi rahimahullah, bahwasanya ini adalah peringatan tegas dan keras dari Allah yang ada di langit sana kepada penduduk bumi. Harus segera taubat.
Kemudian teman-teman sekalian, Ali bin Abi Thalib juga berkata, yang aneh adalah ada orang yang binasa padahal bersamanya keselamatan. Yang aneh ada orang yang tidak sembuh penyakitnya, tidak lunas utangnya, tidak diberikan keturunan, tidak dapat pasangan, tidak berhasil usahanya, tidak berhasil kuliahnya, sementara keselamatan adalah sama dia. Yang aneh adalah orang binasa padahal keselamatan bersamanya. Orang bisa terkena gempa, banjir, penyakit kronis, kemiskinan dan kesusahan hidup padahal keselamatan bersama mereka. Maka orang-orang di sekitarnya bertanya, apa yang Anda maksudkan? Kata Ali radhiyallahu anhu, istighfar. Itu keselamatannya. Jadi semua permasalahan kalian kembali ke satu, dosa. Istighfar kata kuncinya. Taubat kata kuncinya. Ini disebutkan dalam buku Al-Mujalasah wa Mujawahir al-Ilm di Ad-Daruni. Qatadah rahimahullah juga berkata, sungguh Al-Quran menunjukkan kepada kalian penyakit dan sumber permasalahan. Berikut obatnya. Al-Quran menyampaikan kalian semua sumber penyakit kalian, semua sumber masalah kalian, dan berikut juga obatnya. Penyakit kalian semuanya berputar di sini. Adalah dosa dan obatnya istighfar. Nah ini poin yang kita ini sampaikan. Ini pesannya. Ini disebutkan oleh tafsir Ibnu Katsir dalam tafsir beliau di jilid 7 halaman 2319. Ya. Kalau yang mau berminat lebih banyak mendengarkan tentang apa yang tadi ya, dalil-dalil itu dan cukup lebih panjang lebar penjelasannya ada di kajian khutbah Jumat sebagaimana saya bahasakan. Baik, ini baru poin pertama ya, kita coba masuk ke poin kedua, mungkin lebih ringkas poin keduanya. Tadi saya bilang judul kita mengandung dua makna ya. Makna yang pertama adalah orang yang tidak mengingkari kemungkaran, orang yang ridho dengan perbuatan dosa. Ya, dia puas, dia menikmati dosa-dosa, bukan dia menyesal. Nah ini semua tadi panjang lebar penjelasannya. Yang kedua teman-teman adalah apa yang diinginkan oleh penulis di sini, yaitu dia tidak ingkar mungkar terhadap perbuatan maksiat tersebut. Nah ini berarti perbuatan orang lain. Kalau tadi kan dia secara pribadi, ya. Dia ridho dengan perbuatannya, dia puas, dia malah berbangga-bangga dengan cerita maksiatnya. Nah ini tadi yang sudah kita panjang lebar jelaskan. Itu poin. Poin yang lain adalah masuk dalam masalah ini, dan ini yang beliau titik beratkan adalah orang yang tidak mengingkar mungkar. Baik, beliau mengangkat hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Al-Haythami dalam kitab Al-Majma' jilid 7 halaman 275 dan menisbatkannya kepada At-Tabarani ya. Dan beliau mengatakan semua perawi hadisnya thiqah, terpercaya atau sahih. Juga Al-Albani menyebutkan dalam Syu'abil Iman di nomor 7588 dan ini tentu disahihkan. Hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud, bukan hadis Nabi SAW, perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, halakta illam ya'rif qalbukal ma'rufa wa yunkiril munkar. Artinya, pastikan engkau akan binasa jika hatimu tidak mengetahui mana yang ma'ruf dan tidak mengetahui mana yang ma'ruf dan tidak mengingkari mana yang mungkar. Ini yang beliau jadikan dalil ya, pertama tentang masalah dosa besarnya orang yang ridho dengan kemaksiatan. Hadis riwayat perkataan beliau, kalau kau tidak tahu, hatimu tidak tahu mana yang ma'ruf, mana yang baik, dan tidak pernah ingkar mungkar, kau biarkan saja kemungkaran terjadi, maka berarti kau akan binasa. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, masih perkataan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, tapi ini sahabat Nabi SAW. Beliau mengatakan, ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli. Tidak ada nabi-nabi yang diutus untuk umat sebelumku, kata Nabi SAW. Illa kana lahu min ummati hawariyuna wa ashabun ya'khuduna bisunnati wa yaktaduna bi amrih. Kecuali pasti nabi-nabi tersebut ada di kalangan pendamping-pendampingnya, umatnya, ya, yang hawari, kayak pengikut setia. Dan para sahabat-sahabatnya mengambil sunnahnya dan meneladani perintahnya. Thumma innaha takhlufu min ba'din khulufun yakuluna ma la yaf'aluna wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian setelah mereka wafat, ada di antara sahabat-sahabat Nabi itu sudah wafat,
dan muncul generasi setelahnya, datang para pengganti yang mengatakan perkara yang tidak mereka lakukan dan melakukan yang tidak diperintahkan. Jadi dua hal ya. Mereka mengatakan perkara yang tidak mereka lakukan. Mereka bilang sholatlah, puasalah, tapi mereka sendiri tidak lakukan. Ya. Dan mereka melakukan yang tidak diperintahkan. Ini poin garis bawah teman-teman. Ternyata masuk dalam pelanggaran kalau sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang melakukan itu berarti dia termasuk pelanggaran. Ini kata Nabi SAW. Barang siapa, kata Nabi SAW, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Siapa yang memungkiri mereka dengan tangannya, maka dia seorang mukmin. Ya. Seorang ayah, dia berhentikan anaknya dari perbuatan yang salah, pelanggaran-pelanggaran gitu kan. Seorang pimpinan kepada bawahnya, pemerintah kepada masyarakatnya misalnya. Ya. Maka dia orang beriman. Wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'min. Siapa juga yang memungkiri kemungkaran mereka itu dengan lisannya, maka dia juga termasuk seorang mukmin. Wa man jahadahum biqalbi fahuwa mu'min. Dan siapa yang memungkiri dengan hatinya, maka dia juga adalah orang mukmin. Wa laisa wara' dzalika minal imami habbatu khardal. Dan ketahuilah tidak ada lagi keimanan sebesar biji sawi pun selain itu. Saksi bahasan kita teman-teman dari hadis ini adalah masuk dalam bab ini tentang masalah orang yang ridho dengan kemaksiatan. Dia tidak mungkar, dia tidak ingkar mungkar. Dia tidak luruskan. Kalau bisa dengan tangan, dia lakukan. Kalau tidak, maka dengan lisan. Kalau tidak, maka dengan hatinya. Ya, ikut kembali seperti hadis yang masyhur. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang lihat kemungkaran dia harus ubah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbi. Dan kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu selemah-lemah iman. Jadi jangan pernah antum lewatin satu kemaksiatan kecuali pungkiri. Supaya kembali tadi ke statement yang sudah kita sampaikan ya. Hadits Nabi SAW sebelumnya. Kalau antum biarkan, berarti antum seakan-akan juga meridhoi, mendukung. Minimal dalam hati. Katakan, ya Allah, ya hilangkan kemungkaran ini. Gitu kan? Supaya antum lepas dari tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi amar ma'ruf nahi mungkar ini yang wajib yang pertama. Ada orang tidak sholat, antum bilang sholat akhi, sholat ukhti. Udah, antum gugur tanggung jawabnya setelah itu. Yang kedua, yang ketiga sunnah. Orang buat salah, zina, riba, antum nasihat ini gak boleh, ini haram. Sudah gugur tanggung jawab antum. Tapi jangan sama sekali gak dipungkiri. Sehingga saya ada sebuah athar disebutkan, kalau orang yang berbuat mungkar itu tidak diingatkan, maka dia akan datang di depan Allah di mahkamah Allah hari kiamat sambil mencekik orang yang melihatnya itu sambil mengatakan, ya Allah, orang ini lihat saya buat mungkar, dia tidak pungkiri, maka saya tuntut dia sekarang. Jadi orang yang buat salah itu kalau kita tidak pungkiri, dia malah tuntut kita hari kiamat. Dia biarkan saya salah ini. Nah, gitu. Walaupun dia tetap dihukum, tapi kita pun kena hukuman. Oleh karena itu tidak bisa kita ridho dengan kemaksiatan. Harus kita pungkiri, walaupun hanya dengan hati. Apakah secara langsung kita lihat hadiri di situ, di lokasi, atau hanya tontonan kayak kita sekarang. Kan banyak tontonan tuh. Kejadian apa tadi saya kasih contoh, orang lagi merayakan pesta-pesta maksiat di satu negara, terlintas antum lihat. Ya Allah, hilangkan kemungkaran ini. Supaya antum lepas tanggung jawab. Nah ini yang kita ingin titik beratkan. Kemudian hadis yang terakhir yang diangkat oleh beliau adalah hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha secara marfu'. Innahu yusta'malu 'alaikum umara'u fata'rifuna wa tunkirun. Faman ankara faqad bari' wa man kariha faqad salim. Walakin man radiya wa taba' ay man kariha biqalbi wa ankara biqalbihi. Artinya akan diangkat para penguasa atas kalian. Kalian mengenali sebagian perbuatan mereka dan mengingkari sebagian perbuatan mereka. Ada yang kalian suka, ada yang kalian tidak suka. Perbuatan mereka yang baik dan ada yang buruk maksudnya. Barang siapa yang mengingkari perbuatan buruk mereka, berarti dia telah berlepas diri. Minimal dari dalam hati tadi saya bilang, ya Allah, ini hukum misalnya tidak benar. Semoga engkau ya memaafkan kami misalnya, atau engkau menyelamatkan kami. Jadi Allah nggak hisab kita di sini. Kita nggak ikut-ikutan, gitu kan? Barang siapa yang mengingkari, maka dia telah berlepas diri. Barang siapa yang benci, dia tidak suka dengan perbuatan itu, tapi mereka melakukan. Dia tidak punya power untuk menasehatinya. Tapi dia benci dari hatinya, maka dia telah selamat. Maksudnya selamat dari hisab Allah hari kiamat.
Tetapi orang yang ridho perbuatan mereka dengan hatinya dan mengikuti mereka, bahkan mendukung, maka dia telah bersama-sama dengan mereka dalam kemaksiatan. Yaitu barang siapa yang membenci dan mengingkari dengan hatinya. Diriwayatkan dalam riwayat lain, as-sahihain, fa'ulaika humul halikun. Maka orang-orang yang mengikuti dan mendukung itu, mereka adalah orang-orang yang pasti binasa. Ini maknanya ridho dengan perbuatan mungkar yang ada. Tentu teman-teman sekalian, kita nggak bisa hilangkan kemungkaran 100% ya. Ini sering kami ingatkan sebelum pandemi dulu. Tolok ukur kita adalah kehidupan baginda Nabi SAW di Madinah. Di fase itu ada 4 golongan manusia. Ada orang-orang kafir, ada kaum Yahudi, Kainuqa, Nadir, dan Quraidah, 3 suku di Yahudi di Madinah. Ya. Mereka hidup bersama Nabi SAW. Nabi dakwahi, tapi kalau mereka tidak mau, ya Nabi tidak paksa. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, gitu kan? Mereka sudah tahu Nabi, mereka sudah didakwahi, mereka tidak mau dengar, ya sudah, gitu kan? Tapi ada ini, dan Nabi ajarkan kita bagaimana bermuamalah dengan orang-orang kafir. Bagaimana kita boleh silaturahim dengan kerabat kita yang non-muslim, bagaimana kita boleh membantu mereka. Intinya tidak boleh dukung ibadahnya saja. Kalau ibadah lakum dinukum waliyadin, kan gitu. Ini sudah diajarin. Tapi kita tetap boleh baik, bertetangga dengan baik dan segala macam. Bahkan kita tidak boleh mengganggu mereka. Karena kata Nabi SAW, siapa yang menyakiti zimmi, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam atau punya perdamaian dengan Islam, maka dia akan jadi musuhku pada hari kiamat. Kemudian yang kedua adalah orang munafik. Walaupun ini berbahaya kelompok ini, karena mereka berbaju seperti baju kita, ya berpenampilan seperti kita, namanya nama Islam. Pemimpinnya di zaman Nabi, Abdullah namanya. Ya. Tapi mereka ini berwajah dua, pura-pura Islam. Tapi Nabi SAW juga sudah ajarkan bagaimana bermuamalah dengan mereka. Kita hukumi mereka secara zahir. Oh, zahir mereka muslim, mereka sholat sama kita. Di masjid Nabi dulu hadir mereka, di majelis-majelis Nabi. Ikut sholat. Bahkan Abdullah itu pada saat mau wafat, dia undang Nabi ke rumahnya. Nabi datang, Nabi dakwahi. Tapi waktu didakwahi tetap dia tidak mau. Dia mengatakan, hai Muhammad, sudahlah, nggak usah bicara ini. Sekarang saya lagi cari mana partner saya dari orang Yahudi. Dia sebut-sebut begitu. Saya cuma minta kalau saya mati nanti tolong bajumu ini jadikan kain kafan saya. Nabi kasih. Tapi tidak ada manfaatnya buat dia gitu. Dan setiap kali ada orang munafik yang ketahuan, dan ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah izinkan saya penggal lehernya. Pernah Umar bin Khattab ucapkan, Khalid bin Walid pernah ucapkan, di beberapa orang yang memang dicurigai gitu kan. Maka kata Nabi SAW, jangan. Nanti orang-orang akan bilang Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Artinya kalau kita juga umat Islam, oh nanti orang bilang oh, umat Islam saling bunuh-membunuh. Cukup kita tahu, dan Nabi sudah ajarkan bagaimana bermuamalah dengan mereka. Ya. Mereka sudah tahu munafik, mereka interaksi secara umum. Tapi untuk dipercaya lisannya, Nabi sudah sebutkan cirinya mereka suka dusta, kalau janji ingkari, gitu kan, kalau diberikan amanah khianah, sudah selesai. Yang ketiga, ada ahli maksiat. Di zaman Nabi itu ada orang berzina, dirajam, ada orang mencuri, ada orang membunuh. Zaman Nabi ada, gitu kan. Berarti ini juga akan ada, walaupun di masa kita. Cuman ada kelompok yang keempat, itu adalah orang-orang beriman. Nah ini orang-orang beriman ini yang selalu menjadi pengawas gitu. Kayak mengingatkan yang mana itu ada kelompok ini. Nah inilah Nabi SAW dan para sahabat. Jadi walaupun presiden kita hafid Quran 30 juz, seorang ulama, semua menterinya juga sama, ini tidak bisa lepas antum dari 4 golongan ini. Akan ada interaksi sama orang-orang non-muslim. Kecuali antum hidup di akhir zaman, nanti semuanya setelah di masa Nabi Isa, dalam tanda-tanda hari kiamat orang semua masuk Islam, itu lain. Gitu kan. Tapi setelah itu pun akan terjadi lagi fase di mana orang-orang kembali kepada dosanya. Gitu kan. Begitu disebutkan dalam kisah tanda-tanda hari kiamat. Ini panjang kalau kita ingin ceritakan, tapi yang jelas seperti itulah. Kemudian juga akan ada orang munafik. Kemudian ada juga orang-orang yang bermaksiat. Tapi kita menjadi kelompok yang keempat, orang-orang yang beriman yang amar ma'ruf nahi mungkar. Minimal tadi sudah kita bahasakan dalam hati supaya kita tidak ridho dengan perbuatan mungkar tersebut. Allahu a'lam.